Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan menjelaskan tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia dari masa pemerintahan Belanda hingga masa pemerintahan Joko Widodo. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang ejaan? Kalau belum tahu, lihat dulu ya. Saya akan menjelaskan lebih detail apa itu ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandardisasikan. Di dalamnya terdapat 3 aspek. Yang pertama, aspek fonologis. Yang kedua, aspek morfologi. Yang ketiga, aspek sintaksis. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan apa-apa aja sih fungsi ejaan. Ejaan berfungsi sebagai landasan pembakuan tata bahasa, landasan pembukuan kosakata dan peristilahan, alat penyaring masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia, membantu pembaca dalam memahami informasi. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan prinsip dasar perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia, yaitu ada prinsip kecermatan, prinsip kehematan, prinsip keluetan, dan prinsip kepraktisan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan ejaan dari masa ke masa, mulai dari masa Belanda hingga masa Joko Widodo. Yang pertama, ada ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini menggunakan bahasa aksara Arab Melayu. Akan tetapi, karena terjadi kontak budaya dengan budaya barat yang pada saat itu menjajah Indonesia, khususnya di tanah Melayu, oleh sebab itu, sekolah-sekolah yang ada di Melayu menggunakan aksara Latin secara tidak terpimpin. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947 sampai 1956. Ejaan ini dibicarakan dalam Kongres Bahasa I pada tahun 1938 di Solo. Setelah 9 tahun barulah ejaan ini dipakai, yang dilakukan oleh Menteri Pengajaran Pendidikan Kebudayaan pada tanggal 15 April 1947. Yang ketiga, ejaan pembaruan pada tahun 1956 sampai 1961. Ejaan ini dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia II di Medan dengan maksud ingin menyempurnakan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Republik. Contoh katanya dari DJ menjadi kata J. Yang keempat, ejaan Malindo pada tahun 1961 sampai 1967. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu Indonesia sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan persekutuan di tanah Melayu. Hal ini dilakukan dalam perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Malaysia. Yang kelima, ejaan baru atau Lembaga Bahasa Kesusastraan atau disingkat LBK pada tahun 1967 sampai 1972. Ejaan ini dirintis oleh Panitia Malando dan berhasil merumuskan suatu konsep yang diberi nama ejaan baru pada tanggal 19 September 1967. Yang keenam, ada ejaan bahasa Indonesia disempurnakan pada tahun 1972 sampai 2015, terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada EYD edisi 1 disempurnakan oleh LBK pada tahun 1966, dan yang kedua EYD 2 pada terjadi pertimbangan di dalam keputusan menteri pada tahun 1972. Dan yang ketujuh, ada ejaan bahasa Indonesia yang digunakan dari tahun 2015 sampai sekarang loh. Adapun latar belakang terjadinya perubahan yaitu kemajuan iptek, seni, beragama ranah, pemakaian bahasa Indonesia, dan menetapkan fungsi bahasa Indonesia. Nah, kalian sudah pahamkah tentang ejaan? Sekian dari penjelasan saya tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia dari masa pemerintahan Belanda hingga masa pemerintahan Joko Widodo. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.